Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita ragam karunia-Nya. Bahkan apabila kita merujuk hadis Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, di saat beliau bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Seorang yang menjumpai pagi harinya dalam kondisi aman di tempat tinggalnya, sehat pada fisiknya, lalu memiliki bekal kebutuhan pokok sehari semalamnya, maka faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seakan-akan telah diberikan dunia seluruhnya. Maka alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dalam kondisi menjumpai pagi hari dalam kondisi aman, dalam kondisi sehat, dalam kondisi alhamdulillah memiliki kebutuhan atau bekal pokok pada hari ini. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga dengan rasa syukur yang kita miliki, ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan, aktivitas kebaikan yang kita lakukan, Allah Jalla wa'ala memberikan ketetapan, keteguhan, memberikan terus karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ragam ketaatan dan ragam kebaikan pada hari-hari yang tersisa dari usia kita. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita sama-sama mengetahui bahwa kita berada di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat mulia. Bahkan siangnya lebih mulia daripada 10 akhir dari bulan Ramadan, sebagaimana kemarin dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dan ulama lainnya. Dan amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah Jalla wa'ala daripada amal-amal saleh di luarnya.
bahkan lebih baik daripada seorang yang berjuang, berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Kecuali dari seorang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan nyawanya, lalu kemudian tidak kembali apa-apa dengan apapun. Oleh karenanya, jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, semoga majlis kita, duduk kita, perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini Allah Jalla wa'ala catat sebagai amal saleh yang Allah Azza wa Jalla cintai pada awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian di awal bulan Dzulhijjah ini ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Apakah itu puasa Arafah, ataukah itu puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah, ataukah itu memperbanyak zikir sebagaimana sabda Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam, fa'akthiru fihinna bit tahlili wat tahmidi wat takbir, memperbanyak ucapan la ilaha illallah, ucapan alhamdulillah ataupun ucapan Allahu akbar. Ini semua sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Termasuk juga yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, ada suatu amalan yang sangat agung bagi Allah Jalla wa'ala, di sisi Allah Jalla wa'ala, terkhusus pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, dan juga memiliki batas tenggang atau waktu pada hari-hari berikutnya, yaitu di hari tasyriq, 3 hari berikutnya, yaitu al-udhiyah, atau dikenal dalam bahasa kita berkurban. Udhiyah atau kemudian dikenal dalam bahasa kita berkurban, walaupun kalimat berkurban ini juga diambil dari kalimat bahasa Arab. Al-qurban artinya at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan udhiyah ya lebih spesifik kepada apa? Kepada penyembelihan sapi atau penyembelihan onta, sapi atau kambing pada hari-hari tertentu, yaitu tanggal 10, 11, 12 dari bulan Dzulhijjah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi tujuan dari udhiyah ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Apa yang membedakan ketika seorang menyembelih hewan untuk dimakan dan ketika menyembelih hewan sebagai udhiyah? Yang membedakan adalah ketika menyembelih hewan untuk dimakan, dia ingin dagingnya, ingin makan dagingnya. Tidak ada sedikit pun mempersembahkannya atau menjadikannya perantara untuk mendekatkan dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau udhiyah atau hewan korban ini ketika disembelih, memang tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya dalam suatu periwayatan disebutkan bahwasanya darah yang ditumpahkan itu langsung diterima oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan sebelum darah itu tertuang di tanah. Oleh karenanya kata Nabi, fatibu biha nafsan, buatlah jiwa kalian ini menjadi jiwa yang tulus, yang ikhlas, yang baik ketika melakukan penyembelihan ini, agar kemudian diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Artinya kita sudah memahami apa itu udhiyah, menyembelih hewan tertentu, karena tidak semua hewan bisa dijadikan udhiyah. Yang bisa dijadikan udhiyah adalah hanya 3 hewan, yaitu onta, sapi, dan juga kambing. Selainnya tidak bisa.
kecuali kalau dia masih satu bagian. Misalkan onta ada yang memiliki satu punuk, ada yang memiliki dua punuk, sama saja itu disebut dengan onta. Begitu juga misalkan sapi masuk di dalamnya kerbau. Apabila seorang kemudian menjadikan kerbau ini apa? Udhiyah. Begitu juga kambing dengan berbagai macam variannya. Tapi tidak bisa udhiyah dengan selain tiga hal ini. Misalkan udhiyah dengan ayam, bebek, kuda, tidak bisa. Udhiyah atau hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu hanya tiga hewan tadi. Kemudian disembelihnya memiliki batasan waktu, yaitu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, ya, ini disepakati. Lalu tanggal 13 ini diperselisihkan. Jadi penyembelihan hewan korban pada tanggal 10, pada tanggal 11, pada tanggal 12, ini adalah waktu-waktu yang disepakati oleh para ulama boleh menyembelih di hari-hari ini. Sedangkan di hari ke-13 ini diperselisihkan oleh para ulama masih boleh atau tidak boleh menyembelih di tanggal 13 ini. Ala kulli hal, lebih baik agar seorang tidak terjebak dalam perbedaan sah dan tidak sah, boleh dan tidak boleh, utamanya melakukan penyembelihan kurban ini atau udhiyah ini di hari-hari yang disepakati, yaitu tanggal 10-nya atau tanggal 11-nya atau tanggal 12-nya. Kemudian hal yang lain lagi yang perlu kembali ditegaskan adalah penyembelihan ini semata taqarruban ilallah, untuk menjadi perantara dan wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang membedakan dengan penyembelihan-penyembelihan lainnya. Seorang misalkan setiap hari ya menyembelih ayam. Tapi menyembelih ayam ini untuk apa? Untuk dimakan. Atau misalkan dia punya ya, toko daging, setiap hari dia menyembelih sapi untuk dijual, untuk dimakan, untuk diinfakkan, diberikan. Bedanya udhiyah ini adalah memang semata dipersembahkan kepada Allah Jalla wa'ala dan untuk mendekatkan diri seorang hamba dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Ada kemiripannya dengan akikah. Ada kemiripannya dengan akikah. Di mana akikah ini juga sama, disembelih hewan itu apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Hanya saja perbedaannya di waktunya. Hanya saja perbedaannya di waktunya. Kalau akikah sunnahnya kan setelah 7 hari dari kelahiran seorang anak, laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan udhiyah terbatas pada hari-hari yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian udhiyah ini disepakati oleh para ulama bahwa udhiyah ini bagian dari syariat dan agama Islam. Ini hal yang disepakati. Bahwa udhiyah ini disyariatkan Allah dan Rasulnya. Ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada satupun di kalangan para ulama yang mengatakan udhiyah ini diharamkan atau dimakruhkan, atau hanya sebatas mubah saja. Semua menyatakan udhiyah ini adalah perkara yang diperintahkan, yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Hanya saja kemudian para ulama berbeda pandangan, apa hukum udhiyah ini, apa hukum berkorban ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Wajib di sini maksudnya fardu ain. Tentu bagi yang terpenuhi syarat padanya. Fardu ain maksudnya terpenuhi syarat padanya. Sebagaimana juga yang mengatakan sunnah muakkadah ini juga sama, yang terpenuhi syarat padanya. Tidak berlaku pada semua orang.
Ya, tidak berlaku pada semua orang. Apapun itu, intinya para ulama sudah sepakat bahwasanya udhiyah ini disyariatkan. Hanya saja mereka berbeda pandangan apakah hukumnya wajib ataupun sunnah. Oleh karenanya para ulama menyatakan bahwasanya udhiyah ini dan uang yang dikeluarkan untuk membeli hewan kurban ini lebih utama daripada bersedekah dengan uang tersebut. Ya, uang yang dikeluarkan untuk membeli hewan kurban, untuk membeli udhiyah lebih utama daripada menyedekahkan uang tersebut. Sekalipun disedekahkan untuk masjid, disedekahkan untuk fakir dan seterusnya. Mengapa? Para ulama mengatakan karena sedekah yang tidak wajib semua sepakat hukumnya sunnah. Sedekah yang tidak wajib, kan sedekah itu ada yang wajib yang kita kenal namanya apa? Zakat. Ya. Sedekah yang tidak wajib semua ulama sepakat hukumnya sunnah. Sedangkan udhiyah atau berkorban ini para ulama apa? Berbeda pendapat. Tentu perkara yang diperselisihkan apakah wajib dan sunnah lebih tinggi kedudukannya daripada perkara yang disepakati sunnahnya. Artinya kalau kita merumuskan begini, perkara-perkara yang disepakati wajib ini adalah derajat yang paling tinggi karena semua sepakat itu wajib. Misalkan kalau ditanya mana lebih utama mengeluarkan zakat fitrah atau urunan untuk udhiyah, jelas mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah lebih diutamakan? Karena wajib. Lalu kemudian di bawahnya adalah perkara yang diperselisihkan antara kewajiban dan sunnahnya. Ini tingkatan yang kedua. Seperti mengeluarkan harta untuk apa? Untuk dibelikan hewan kurban atau udhiyah. Lalu yang di bawahnya baru apa? Perkara yang disepakati sunnahnya. Seperti sedekah yang dilakukan setiap harinya oleh seorang, ya, oleh seorang hamba. Fa'ala kulli hal, apapun itu intinya para ulama menyebutkan bahwasanya harta yang dikeluarkan untuk membeli hewan kurban atau udhiyah lebih utama, lebih mulia di sisi Allah daripada harta yang dikeluarkan untuk infak ataupun sedekah. Kenapa lebih mulia? Tadi pertimbangannya adalah karena berkorban itu diperselisihkan antara kewajiban dan sunnahnya. Sedangkan sedekah yang tidak wajib ini sepakat hukumnya adalah sunnah. Tentu yang diperselisihkan lebih kedudukannya lebih tinggi daripada yang disepakati kesunnahannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa ala. Apabila kita sudah mengetahui bahwasanya udhiyah itu hukumnya disyariatkan, hanya ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Hendaknya seorang yang memiliki kemampuan untuk tidak meninggalkannya. Terlebih lagi kalau membaca beberapa nas Nabi yang cukup menegaskan, di mana Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam mengatakan di antara sabdanya, man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Seorang memiliki kelapangan harta lalu dia tidak berkorban, tidak berudhiyah, maka jangan mendekati tempat salat kami. Fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat salat kami. Oleh karenanya dari hadis ini sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib udhiyah. Kenapa? Karena Nabi menegaskan dengan larangan, jangan dekat-dekat dengan masjid kami atau tempat salat kami. Dan tidak mungkin larangan ini kecuali apa? Kecuali ketika seorang itu meninggalkan perkara yang wajib. Namun ulama yang lain yang mengatakan hukumnya sunnah
Mereka juga memiliki dalil yang lain, yaitu ketika Nabi alaihi afdhalus salatu wassalaam bersabda, apabila telah masuk 10 hari awal Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin melaksanakan udhiyah, perlu digarisbawahi kalimat wa idza arada ahadukum ayyudhhiya, dan seseorang di antara kalian ingin melakukan udhiyah. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa udhiyah itu tidak wajib. Kenapa? Karena Rasulullah mengembalikan kepada keinginan seorang. Ya, apabila masuk di awal bulan Dzulhijjah dan seseorang ingin berudhiyah, berarti bagi yang ingin saja, kalau yang nggak ingin ya nggak apa-apa. Nah, fa'ala kulli hal, apapun itu intinya tidak layak bagi seorang kemudian memiliki kelapangan harta kemudian tidak melakukan udhiyah. Ya. Karena penegasan tadi, belum lagi kalau kita melihat zahir dari firman Allah Jalla wa Ala, yaitu firman-Nya fasalli li rabbika wanhar. Yang ditafsirkan fasalli ay fasalli salata Idul Adha. Salatlah Idul Adha. Wanhar, sembelihlah hewan korban. Di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Di antara tafsir yang masyhur, fasalli li rabbika wanhar artinya apa? Laksanakanlah salat Idul Adha dan sembelihlah hewan kurban. Dan di sini ada perintah. Dan hukum asalnya perintah itu apa? Menunjukkan kewajiban. Fa'ala kulli hal, apapun itu intinya ada perbedaan di kalangan para ulama, hukumnya berkorban. Namun di mazhabus Syafi'iyah, begitu juga di mazhabul Hanabilah, dua pandangan ini, artinya Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwasanya berkorban itu adalah hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang ditegaskan. Hanya saja sunnah yang ditegaskan ini berbeda dari kondisi orang. Apabila seorang sebatang kara, artinya tanpa keluarga, dia memiliki pekerjaan, tinggal seorang diri, tidak ada yang dinafkahinya, dia sudah punya rumah sendiri, mandiri dan seterusnya, maka apa? Maka berkorban baginya itu sunnatu ain. Apa itu sunnatu ain? Sunnah secara individual, secara person dia disunnahkan. Sedangkan seorang yang memiliki keluarga yang dinafkahinya, yang tinggal satu rumah bersamanya, maka di sini sunnahnya namanya sunnatu kifayah. Ada sunnatu ain dan sunnatu kifayah. Apa bedanya sunnatu ain dan sunnatu kifayah? Mungkin bagi sebagian ini agak asing, ya, sunnatu ain dan sunnatu kifayah. Memang hal-hal yang disunnahkan, ya, normalnya itu adalah sunnatu ain. Artinya secara masing-masing orang diminta untuk melaksanakannya dari bagian sunnah. Misalkan sholat duha diminta dari setiap orang atau cukup satu yang mewakili? Setiap orang. Puasa Senin dan Kamis, puasa Arafah, salat tarawih, sedekah yang sunnah, ini semua apa? Disunnahkan bagi setiap orang, masing-masing orang. Berarti ini sunnat apa? Ini namanya sunnatu ain. Berbeda dengan sunnah kifayah, di mana sunnah kifayah ini terbatas pada beberapa aktivitas dan kebaikan. Sebagai contoh yang disebutkan oleh para ulama adalah memulai salam dari rombongan. Contohnya bagaimana? Apabila ada satu rombongan melewati seseorang atau rombongan lainnya. Misalkan rombongan ini ada 5 orang melewati satu orang,
maka akan dikatakan disunnahkan bagi 5 orang ini untuk apa? Untuk mengucapkan salam. Nah, disunnahkannya apakah disunnahkan setiap orangnya atau sunnah ini sunnah kifayah, artinya apabila sebagian dari 5 orang ini sudah mengucapkan, maka yang lain ya sudah tidak lagi diminta secara tegas untuk mengucapkan. Maka jawabannya jelas, apabila sudah sebagian mengucapkan, sudah terwakilkan atas yang lain. Artinya tidak semua orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lewat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal rombongan mereka. Yang satu orang ini kan repot, nanti jawabnya satu-satu lagi ya. Maka ini namanya sunnatu kifayah. Sunnatu kifayah. Sama hal yang lain misalkan disebutkan oleh para ulama dalam kasus mewudukan jenazah. Jenazah yang akan dimandikan, di antara sunnah memandikan jenazah itu kan diwudukan. Mewudukannya ini apakah disunnahkan bagi setiap orang untuk mewudukan jenazah ini? Bayangkan kalau setiap orang disunnahkan mewudukan, enggak selesai-selesai ya. Ada orang datang lagi mewudukan, datang lagi mewudukan, enggak selesai-selesai. Tapi disunnahkan alal kifayah, artinya kalau sudah dikerjakan oleh sebagian, maka yang lain tidak terkena makruh, yang lain tidak lagi ditegaskan untuk melaksanakannya. Baik. Begitu juga berkorban dari seorang yang memiliki keluarga. Dia seorang tinggal satu rumah, di dalam rumah itu ada suami, istri, dan 3 anaknya misalkan. Berarti 5 orang tinggal satu rumah, suami, istri, dan 3 anaknya ya. Suaminya memiliki kelapangan dari hartanya, istrinya juga memiliki kelapangan dari hartanya, kaya raya misalkan dari warisan, anak-anaknya masih kecil-kecil. Taib. Berarti yang memiliki kelapangan harta 2 orang ya. Yang pertama suaminya, yang kedua istrinya. Boleh jadi anak-anaknya juga punya kelapangan harta. Dari mana? Karena anak-anaknya ini memiliki uang yang dihadiahkan dari kakeknya, dari neneknya, dari paman-pamannya. Jadi sehingga juga mereka memiliki kemapanan harta. Oleh karenanya, tapi karena mereka masih belum baligh ya, maka mereka tidak terkena sunnah berkorban karena mereka belum baligh, walaupun mereka sudah mapan. Sisa berarti 2 orang, ayah dan ibunya. Apabila seorang dari salah satu ini, ayahnya saja mengeluarkan harta untuk berkorban, maka sudah mewakili yang lainnya. Mewakili dalam arti apa? Dalam menjalankan perintah. Karena berkorban tadi perkara yang diperintahkan atau tidak? Perkara yang diperintahkan. Perkara yang diperintahkan. Apabila sudah dilakukan sebagian, yaitu sang ayah melakukan, maka sudah mewakili yang lain dalam menjalankan perintahnya. Ini yang disebut dengan sunnatu kifayah. Ini disebut dengan sunnatu kifayah. Artinya, kalau seorang ayah mau berkorban, lalu kemudian istrinya juga mau berkorban, ibunya ini, boleh enggak? Boleh-boleh saja. Ya, misalkan suami punya kelapangan harta, berkorban. Istri memiliki kelapangan harta, juga berkorban. Boleh-boleh saja. Tentu ini lebih utama lagi. Ya, tentu ini lebih utama lagi. Ya. Tapi kalau seandainya hanya satu di antara mereka, suaminya pekerjaannya terbatas, tidak memiliki kelapangan harta, istrinya yang kaya raya karena dapat warisan yang banyak, maka istrinya berkorban atas nama dirinya, bukan atas nama suami, atas nama dirinya. Maka di sini juga telah ya melaksanakan atau mewakilkan atau mewakili pelaksanaan korban atas satu rumah ini. Itu yang namanya sunnatu kifayah. Dan berkorban ini tidak menjadi wajib kecuali dengan dinazarkan. Apabila dinazarkan maka bisa menjadi wajib. Misalkan seorang mengatakan, saya bernazar kepada Allah untuk menyembelih kambing tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 11 Dzulhijjah atau tanggal 12 Dzulhijjah. Intinya dia bernazar kepada Allah.
maka hewan kurbannya menjadi wajib, dia harus memenuhinya. Ya. Karena sebagaimana dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala bahwa nazar itu menjadi sah apabila perkara yang dinazarkan adalah perkara-perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah. Atau lebih tepatnya perkara-perkara yang disunnahkan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban untuk apa dinazarkan? Saya bernazar sholat subuh. Memang sholat subuh sudah wajib, nggak perlu lagi dinazarkan. Saya bernazar untuk sholat Jumat. Sholat Jumat yang sudah diwajibkan. Tapi misalkan perkara yang disunnahkan atau yang tidak wajib secara ain, fardu ain, maka dia menazarkan. Misalkan tadi saya bernazar besok pagi bersedekah 10.000, maka menjadi wajib sedekah 10.000-nya. Sama juga ketika dia menazarkan udhiyah ini. Kemudian jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa Ala, sebagaimana telah kita ketahui tadi bahwasanya udhiyah itu hewan yang dikorbankan tidak boleh selain dari 3 macam tadi, yaitu onta, sapi dan kambing. Tapi kalau kita ditanya, ya, apa yang lebih utama bagi seseorang untuk dikorbankan? Apakah lebih utama onta, ataukah sapi, ataukah kambing? Dalam penjelasan ulama Syafi'iyah, apabila seorang memiliki harta dan ingin berkorban atas nama dirinya dengan 1 ekor onta atau 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi atas nama seorang sendiri, bukan urunan bagian dari 7 orang, maka lebih utama dia yang dikorbankan adalah onta. Ya, urutannya begitu. Kalau atas nama sendiri, ya, onta tentu harganya sangat mahal. Ya, nggak tahu, saya nggak pernah dengar di Indonesia ini ada yang korban onta. Ya. Nggak ada ya. Tapi kalau di Arab sana ada ya. Onta ada. Sehingga kalau dia mau, saya mau beli onta dan saya korbankan atas nama seorang, bukan urunan onta. Atau saya mau beli sapi atas nama seorang diri, bukan urunan dari bagian dari yang 7. Enggak, saya mau sendirian. Tentu semakin hewan itu lebih banyak darahnya, lebih besar tubuhnya, maka lebih mulia. Maka urutannya, kalau dia mau seorang diri onta, maka lebih utama dia onta. Taib, enggak ada onta, berarti berikutnya sapi, baru berikutnya kambing. Ini kalau dia atas nama seorang diri dari 1 hewan. Tapi pertanyaannya yang sering ditanyakan adalah, mana lebih utama? Saya berudhiyah, berkorban dengan 1 kambing, atau saya urunan dari bagian 1 sapi, 1/7 dari 1 sapi? Ini pertanyaannya. Mana yang lebih utama? Satu kambing atau 1/7 dari 1 sapi? 1/7 dari 1 sapi. Kenapa Mas Sabta? Karena darahnya lebih banyak. Darahnya lebih banyak tapi dibagi 7. Oleh karenanya ulama Syafi'iyah mengatakan lebih utama 1 kambing. Karena darahnya hanya untuk sendiri, nggak dibagi 7. Sedangkan kalau sapi tadi, dia memang darahnya banyak, tapi karena urunan kan, untuk berapa? 7 orang, sehingga darahnya akan terbagi menjadi 7. Kalau satu kambing, dia akan untuk sendiri, sehingga tidak terbagi-bagi lagi. Ya, ini yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah.
Walaupun ada ulama yang lainnya mempertimbangkan hal yang lain, yaitu mempertimbangkan berkaitan dengan manfaat dari daging tersebut. Apabila ternyata manfaat dari daging sapi lebih banyak daripada daging kambing, maka lebih utama berkorban dengan satu bagian dari 7 ya sapi, ya, dari satu sapi ketimbang satu kambing, karena berkaitan dengan manfaatnya. Terutama sebagian orang apabila dikasih daging kambing nggak mau, karena memang nggak makan daging kambing, tapi makannya daging sapi. Ini perkara yang kalau ditanyakan sama orang Arab, maka orang Arab akan heran, ya. Gimana mungkin kalian lebih suka daging sapi daripada daging kambing? Daging kambing itu jauh lebih enak daripada daging sapi. Begitu. Ya. Pun yang disebutkan oleh para ulama juga demikian. Ya. Bahwa daging kambing disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu lebih baik daripada daging sapi. Ya. Secara manfaat. Walaupun biasanya orang kita nggak suka karena baunya, lebih bau, ya, lebih bau. Tapi secara manfaat demikian. Dan juga ya secara medis juga demikian. Maksudnya daging kambing itu lebih baik daripada daging sapi. Daging sapi ini ada dikatakan beberapa penyakit di dalamnya. Ala kulli hal, apapun itu. Intinya kembali lagi kepada pandangan ulama yang beragam, mana yang lebih utama. Ada yang melihat udhiyah atau korban itu dari sisi mempersembahkan darah kepada Allah, maka semakin darah itu semakin banyak dimiliki seorang diri, lebih utama daripada darah yang banyak tapi dibagi menjadi 7 bagian. Ada yang pertimbangkan dari sisi kemanfaatan dagingnya. Oh, ternyata daging sapi lebih bermanfaat dagingnya karena lebih banyak dan lebih disukai orang, terutama di negeri kita, daripada daging kambing misalkan. Maka lebih utama ikut bagian dari sapi tadi apabila melihat manfaatnya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa Ala, tentu ada ketentuan dari hewan yang akan diudhiyahkan. Ya. Apakah itu berkaitan usianya? Ya, apakah itu berkaitan dengan kondisi fisiknya? Sehingga ini yang perlu diperhatikan pula. Ya, perlu diperhatikan pula. Pertama, misalkan disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan usia. Kalau usia kambing yang bukan kambing Jawa, apa namanya? Kambing yang putih itu, kibas, domba ya. Itu namanya domba ya. Kalau domba berarti bukan kambing Jawa itu, domba. Maka di dalam mazhab Syafi'iyah, dia harus sudah berusia 1 tahun. Atau ya, berusia 6 bulan namun sudah tanggal giginya. Berusia 6 bulan tapi sudah tanggal giginya. Poel begitu kalau orang Jawa nyebutnya. Atau di sini sebut apa? Kalau kita di Jawa Tengah sebutnya sudah poel. Sedangkan kalau kambing Jawa, begitu juga sapi, kambing Jawa, begitu juga sapi, maka syaratnya harus usianya 2 tahun. Usianya harus sudah 2 tahun. Nah, 1 tahun ataupun 2 tahun ini hitungannya dengan hijriyah. Seringkali kita datang ke peternak, Pak, ini sudah 1 tahun, udah 2 tahun belum sapinya? Oh, ini hampir 2 tahun, kurang 1 hari, kurang 2 hari, kurang 3 hari. Karena dia menghitungnya pakai apa? Masehi. Tapi kalau hijriyah sudah belum itu? Sudah lebih.
Ya, sehingga bisa nggak kita mengambilnya? Bisa. Tapi kalau disebutkan ini 2 tahun kurang 2 bulan, wah bahaya itu. Ya. Tapi lagi-lagi hitungannya adalah hitungan Hijriyah. Karena bulan Hijriyah itu yang menjadi patokan dalam aktivitas seorang muslim. Ini perlu kita ingat. Kita puasa di bulan Ramadan. Kita Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Bukan di bulan-bulan Masehi. Dan begitu juga hitungan-hitungan yang ada. Ya. Ala kulli hal. Kemudian juga berkaitan tentang kalau onta nggak perlu disebutkan karena nggak ada onta ya. Onta syaratnya harus sudah 5 tahun. Ya, kalau onta syaratnya harus sudah 5 tahun genap dan masuk tahun ke-6. Sedangkan juga yang perlu diketahui adalah di dalam mazhab Syafi'i ya rahimahumullah berkaitan dengan kekurangan, cacat, berkaitan dengan apa? Hewan korban ini apa kaidahnya? Seluruh cacat yang berdampak atau berpotensi mengurangi bagian yang dimakan atau bisa dimakan dari hewan korban, maka menyebabkan tidak sah sebagai udhiyah. Mohon perhatikan baik-baik setiap kalimat. Saya katakan tadi, setiap kekurangan yang membuat atau berpotensi mengurangi bagian yang bisa dimakan. Bagian yang bisa dimakan meliputi daging dan selain daging. Ya, bagian yang bisa dimakan. Maka ini apa? Maka menjadi tidak sah. Sehingga misalkan hewan yang buta bisa nggak dijadikan udhiyah? Tidak bisa. Kenapa? Karena kebutaannya ini bisa menyebabkan berkurangnya dagingnya. Ya. Hewan yang pincang dan sangat pincang, kelihatan pincangnya, sehingga terlambat setiap kali digiring ke tempat pengembalaan. Ini juga tidak sah. Ya. Karena berpotensi mengurangi dagingnya. Oleh karenanya seluruh aib atau kekurangan yang dapat mengurangi atau berpotensi mengurangi sesuatu yang bisa dimakan dari hewan ini, maka ini akan mengakibatkan hewan korban tersebut tidak sah, ya, untuk dijadikan udhiyah. Kalau disembelih ya sah-sah saja, dimakan halal ya. Karena kita sedang berbicara tentang udhiyah sebagai ibadah tertentu. Andai kata ada kemudian saya mau menyembelih di hari Idul Adha hewan yang buta matanya, silakan saja, tapi tidak disebut sebagai udhiyah. Artinya boleh nggak kita makan dagingnya? Ya boleh-boleh saja, tapi tidak disebut sebagai udhiyah karena udhiyah memiliki ketentuan. Seringkali yang perlu diperhatikan adalah apa? Dalam proses penyembelihan. Dalam proses penyembelihan para ulama menyebutkan ini harus hati-hati. Jangan sampai membuat kemudian hewan itu menjadi cacat, yang cacat ini menghalangi sahnya udhiyah. Contoh membuatnya pincang. Ya. Apabila seorang misalkan di rumah dia sudah menyiapkan 1 ekor kambing, enggak diserahkan ke panitia, dia sudah rawat, kasih makan dan seterusnya. 1 hari besok mau kurban, kambing ini lepas lompat pagar, habis itu patah kakinya. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Besok hari dia mau sudah persiapan untuk udhiyah. Bisa enggak ini disembelih sebagai udhiyah? Jawabannya tidak bisa. Tapi hanya kurang 1 hari, nggak berefek di dagingnya. Nasnya jelas. Kata Nabi sudah mengatakan al-arja'ul bayyin arajuha. Yang pincang jelas kepincangan nggak bisa.
Kecuali apa? Kecuali apabila sudah dinazarkan. Kecuali apabila sudah dinazarkan. Dia sudah punya satu kambing, saya nazarkan kambing ini besok saya sembelih sebagai udhiyah. Artinya kalau sudah dinazarkan, dia sudah persembahkan kepada Allah sekalipun belum disembelih. Artinya kambing ini sudah diterima oleh Allah sebagai udhiyah sekalipun belum disembelih. Kalau terjadi apa-apa, tiba-tiba matanya buta sebelah, tiba-tiba pincang kakinya, tapi sudah dinazarkan, maka di hari Idul Adha dia tetap wajib menyembelih hewan ini dan diterima sebagai udhiyah. Tapi kalau hewan ini belum dinazarkan, artinya sebagaimana normalnya orang hanya sebagai udhiyah yang tatawu'an, sunnah saja, bukan wajib. Saya rencana memang ini saya udhiyahkan, tapi udhiyah tatawu', udhiyah sunnah, bukan wajib. Maka di sini kan udhiyahnya sunnah saja. Nah, repotnya di sini kalau terjadi aib atau kecacatan sebelum hari penyembelihan. Termasuk juga yang disebutkan oleh ulama Syafi'i apabila cacat itu terjadi dalam proses penyembelihan. Contoh misalkan sapi dalam proses sedang mau disembelih dibanting, kakinya patah. Sapi dalam proses disembelih kakinya patah. Maka di sini apa? Tidak sah dijadikan udhiyah. Begitu kata ulama Syafi'i. Ya. Kenapa? Karena pincang kan jadi begitu. Oleh karenanya bagaimana kemudian memaksimalkan agar tidak terjadi hal-hal tersebut. Ya, agar tidak terjadi hal-hal tersebut. Ya, memperhatikan ini. Ya. Lalu bagaimana kalau cacat itu sudah terjadi setelah diserahkan ke panitia? Siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada yang mau jadi panitia nanti Pak Puji. Gimana? Ini tergantung kondisi. Apabila misalkan datang seorang bawa kambingnya di rumah, nah, saya sudah nggak punya tempat di rumah, saya titip ya sama panitia. Tinggal besok aja, malam harinya. Tinggal besok aja, saya titip, tolong diikat. Ternyata panitianya lalai, kambing ini nggak diikat, lompat pagar, masuk ke selokan, patah kakinya. Panitia bertanggung jawab karena kelalaian. Tapi kalau panitia sudah ikat, sudah dijaga dan seterusnya, kemudian dia kambing ini yang susah untuk diatur dalam tanda kutip, akhirnya kemudian patah kakinya atau misalkan buta, panitia tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena panitia sudah berupaya untuk menjaganya. Ya. Oleh karenanya ini penting untuk apa? Untuk difahami. Panitia di sini itu seperti orang yang menjaga amanah, titipan. Apabila ada kelalaian, maka dia wajib mengganti. Apabila tidak ada kelalaian, maka tidak wajib mengganti. Jelas? Contoh tadi, panitia ini sudah berupaya untuk agar tidak terjadi patah kaki ketika pembantingan sapi. Sudah pakai alat, apa, pokoknya memaksimalkan. Setelah dibanting ternyata memang sapinya ini susah dikondisikan. Artinya seprofesional apapun orang pasti akan menyebabkan patah kakinya ini. Di sini berarti panitia tidak lalai karena dia sudah berupaya semaksimal mungkin. Ya, sehingga hewan ini tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab panitia. Tetap tanggung jawab para mudhahi. Bagaimana para mudhahi? Hewannya sudah patah kakinya ini, nggak bisa diudhiyahkan. Mudhahi mau urunan lagi ya nih. Susah ya. Ya sudah disembelih aja. Tapi ingat, disembelih ini bukan sebagai udhiyah. Insya Allah dapat pahala dari sedekahnya, dari niat baiknya. Tapi sebagai pahala udhiyah tidak mendapatkannya. Ya, tidak mendapatkannya. Saya tidak tahu apakah ada pandangan ulama lainnya yang memperbolehkannya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Tapi begitu penjelasan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Yang penting juga untuk diketahui bahwa
utamanya penyembelihan ini dilakukan di siang hari, sebelum terbenamnya matahari. Boleh nggak menyembelih di malam hari? Di dalam pandangan ulama Syafi'iyah, makruh hukumnya menyembelih di malam hari. Misalkan di malam 11, di malam 12, oh ini belum selesai dari pagi, masih sisa sapi di malam harinya. Boleh nggak menyembelih di malam harinya? Makruh hukumnya di Syafi'iyah. Bahkan ada sebagian yang mengatakan tidak sah menyembelih di malam, harus di siang. Oleh karenanya utamanya menyembelihnya di siang, di tanggal 10 siangnya. Maksud siang di sini mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, itu maksudnya siang. Ya. Kemudian yang penting juga untuk diketahui adalah berkaitan dengan pembagian udhiyah. Saya tadi malam mencari setelah diskusi panjang kemarin gitu sama kawan-kawan, agar mencari pembenaran dari sebagian praktek yang dilakukan gitu. Berkaitan dengan apa hukumnya, ini satu masalah. Apa hukumnya seorang ini udhiyah tapi seluruh dagingnya dimakan sendiri? Ini sering terjadi, khususnya di negeri-negeri Arab. Karena mereka rata-rata udhiyahnya pakai apa? Kambing. Udhiyah mereka rata-rata kambing. Jadi di negara-negara Arab itu nggak dikenal namanya kepanitiaan udhiyah di masjid-masjid, nggak ada. Hampir tidak ada. Saya tinggal di Yaman bertahun-tahun, nggak ada namanya panitia udhiyah di masjid, nggak ada. Setiap keluarga menyembelih masing-masing. Karena mayoritas yang mereka udhiyahkan adalah kambing. Sapi di negeri Yaman, di negeri Saudi itu jarang. Di negara-negara Arab ini jarang. Kecuali beberapa negara yang agak subur mungkin banyak gitu. Tapi normalnya kambing yang diudhiyahkan. Nah sering terjadi kambing yang sudah diudhiyahkan ini seluruhnya dimakan satu keluarga. Nah ini apa hukumnya? Artinya tidak ada sedikit pun yang disedekahkan, semuanya dimakan. Karena kambing satu untuk satu keluarga itu kurang bagi orang Arab ya. Sekali makan habis ya. Nah, kalau kita bisa bertahan sebulan, setiap hari 1,5 kilo. Kalau orang Arab enggak, memang suguhannya sekali makan ya satu kambing ya. Makanya kalau pesan misalkan di ruang makan dan seterusnya, itu selalu bertanya, kambing ini mau berapa? 1/4, setengah, utuh. Begitu ya nih. Kalau antum datang ke rumah makan, mau pesan daging kambing, pertanyaannya begitu. Mau berapa kambingnya? 1/4, setengah, atau utuh? Enggak, saya mau potongan daging aja, enggak bisa. Ya. Sama juga kita dulu punya pengalaman di Yaman gitu. Ketika di Yaman, kita kan biasa kalau di Indonesia ini beli ayam ya pahanya aja, sayapnya saja, kepalanya aja, bahkan kepala nggak ada yang jualan di sana. Kalau sudah masuk rumah makan, kita melihat ayam, paling minimal tuh 1/4. Nggak ada, saya mau pahanya aja, nggak ada yang jual paha aja atau sayap aja atau bagian. Ima 1/4 atau setengah atau satu utuh. Begitu cara mereka makan. Fa'ala kulli hal. Kalau seandainya kemudian satu kambing ini dihabiskan satu keluarga itu, bagaimana hukumnya? Kalau di Syafi'iyah dan di Hanabilah, maka kewajiban harus ada bagian daging yang disedekahkan. Wajib. Hanabilah mengatakan demikian. Syafi'iyah pendapat yang mu'tamad. Saya berusaha kemarin mencari pembenaran di Syafi'iyah dulu. Ada enggak yang mengatakan di Syafi'iyah itu boleh makan seluruhnya? Setelah dicari ternyata ada. Alhamdulillah ya. Jadi kalau mau dimakan seluruhnya, mengikuti salah satu pendapat ulama Syafi'iyah yang ada, aman insyaallah. Artinya enggak ada pun sedikit pun disedekahkan, enggak masalah. Tapi ala kulli hal, yang penting untuk kita ketahui artinya ada perbedaan di kalangan para ulama. Jadi Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan setiap hewan yang diudhiyahkan harus ada bagian yang disedekahkan. Di Hanabilah ada takarannya berapa bagian disedekahkan, itu ada ya, rinciannya bisa ditanyakan kepada ulama Hanabilah. Tapi kalau di Syafi'iyah, berapa bagian yang harus disedekahkan ini kata ulama Syafi'i adalah yang layak. Yang layak. Layak enggak mensedekahkan 1 kilo? Oh sudah layak, ya sudah, itu sudah cukup. Artinya
nyembelih 1 kambing, diambil 1 kilo, disedekahkan, yang lainnya dimakan sendiri. Nggak masalah. Yang penting sudah ada bagian yang disedekahkan. Dan bagian disedekahkan ini dari setiap, misalkan dia menyembelih 10 kambing karena keluarganya besar, nyembelih 10 kambing, maka setiap dari 10 ini harus dipastikan apa? Ada bagian disedekahkan. Kambing pertama diambil 1 kilo, kambing kedua diambil 1 kilo, kambing ketiga 1 kilo, begitu. Disedekahkan 10 kilo ini dari setiap kambing yang berbeda. Lalu sisanya dimakan sendiri oleh keluarganya, boleh. Yang penting sudah ada bagian yang disedekahkan. Tapi di dalam pandangan ulama lainnya, ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, tidak ada kewajiban menyedekahkan. Tidak ada kewajiban menyedekahkan. Oleh karenanya, kalaupun dimakan seluruhnya, hanya terjatuh dalam hukum makruh saja. Ya, terjatuh dalam hukum makruh saja. Oleh karenanya, ini penting bagi panitia agar tidak terjebak dalam perbedaan kewajiban atau hanya sunnah saja menyedekahkan ini. Sebaiknya adalah apa? Sebaiknya setiap hewan yang diudhiyahkan ada bagian yang dikeluarkan untuk disedekahkan. Gimana cara mengeluarkan hewan yang disedekahkan? Setiap selesai 1, biasanya normalnya keumumannya yang terjadi di masyarakat adalah kalau nyembelih 1 sapi atau 2 sapi, sapi pertama setelah selesai disembelih maka akan dikeluarkan 7 bagian untuk 7 mudhahi 1. Nah, tambah lagi 1 bagian untuk disedekahkan. Jadi dikeluarkan 8 kresek misalkan. 7 kresek. Setiap orangnya misalkan 5 kilo atau 10 kilo, terserah ya, ini sesuai dengan kesepakatan. Ini yang untuk mudhahi. Lalu kemudian tambah lagi 1 kresek walaupun hanya 1 kilo atau 2 kilo. Untuk memastikan sapi 1 sudah ada bagian yang disedekahkan. Nanti sapi kedua juga demikian, dikeluarkan lagi 1 kresek, ada bagian sedekahkan. Ini lebih baik daripada kemudian dicampur dulu baru disedekahkan. Kenapa? Kalau sapi 1, sapi 2, sapi 3 sudah dicampur dagingnya lalu disedekahkan, kita tidak bisa memastikan sedekah yang diberikan kepada orang itu dari sapi mana. Karena sudah tercampur. Bisa difahami ya? Karena sudah tercampur. Jadi misalkan sapi 1 langsung digabungkan dengan sapi 2, sapi 3. Lalu kemudian sudah dibagi, sedekah, hadiah semua dibagi. Tadi kan sudah kecampur dagingnya. Berarti kita tidak bisa memastikan dari sapi mana sedekah ini yang disalurkan. Dan dari sapi mana hadiah ini disalurkan. Jadi kalau mau lebih ideal lagi adalah, jangan dijadikan gabungan. Setiap sapi diselesaikan masing-masing. Ya, sapi 1 misalkan diambilkan 7 bagian untuk mudhahi, selesai. Lalu kemudian sapi 1 ini dibagi. Daging yang udhiyah apa untuk sedekah sendiri, daging yang untuk hibah sendiri. Ini yang paling ideal. Lalu kemudian sapi 2 sendiri, yang sedekah sendiri, yang udhiyah sendiri. Ini paling, sehingga jelas setiap sapinya ada bagian sedekahnya, ada bagian hibahnya. Dan bisa kita pastikan. Tapi kalau sudah dicampur, bisa nggak kita pastikan sapi 1 berapa bagian yang disedekahkan dan berapa bagian yang dihibahkan? Nggak bisa, karena sudah kecampur. Ya. Oleh karenanya, ini afdolnya, ini utamanya untuk apa? Untuk membebaskan diri dari perdebatan haram dan tidak haramnya ketika tidak ada bagian yang tidak disedekahkan tadi. Karena tadi 2 pandangan yaitu Syafi'i dan Hanabilah mengatakan harus ada bagian yang disedekahkan. Artinya kalau kemudian dimakan seluruhnya dan dia tidak mengganti, berdosa. Kalau di Syafi'iyah gimana solusinya? Qadarullah orang ini nggak tahu, disembelih dimakan seluruhnya. Tapi gimana cara menggantinya? Para ulama Syafi'i mengatakan silahkan beli daging yang layak untuk disedekahkan sebagai pengganti yang telah dimakan. Jadi beli di pasar daging 1 kilo disedekahkan untuk mengganti yang sudah dimakan. Ya.
Begitu juga di Hanabilah seperti itu, hanya saja nanti di Hanabilah ada takarannya, itu uqiyah. Ala kulli hal, apapun itu, intinya ini yang perlu untuk diperhatikan. Hal yang lain ini sebagai penutup mungkin ya, berkaitan dengan urunan udhiyah. Berkaitan dengan urunan udhiyah. Biasanya satu sapi urunannya berapa orang? 7. Boleh nggak kurang dari 7? Misalkan 3 orang, boleh, nggak masalah. Ya, tidak masalah, boleh. Misalkan satu sapi ini ada 7 saham, lalu urunannya 4 orang. Gimana 4 orang? Orang pertama ngambil 2 saham, orang kedua ngambil 2 saham, orang ketiga ngambil 2 saham, orang yang terakhir yang keempat ngambil 1 saham. Boleh nggak di sini? Boleh, nggak ada masalah. Atau misalkan sapi ini urunannya hanya 2 orang, setengah-setengah, boleh, nggak masalah. Ya, nah yang menjadi pertanyaan adalah, yang sering didapati dalam panitia kurban adalah urunannya berbeda-beda. Yang satu 3 juta, yang satu 2 juta, yang satu 4 juta. Artinya kalau sapinya memiliki harga misalkan 30 juta atau sapinya harganya 35 juta, harusnya kan urunannya per orang berapa? 5 juta, kan begitu ya. Ini sapi jumbo misalkan, super. Kalau 7 orang berarti harusnya berapa? Setiap masing-masing urunannya 5. Taib. Ternyata qadarullah baru terkumpul 6 orang. Artinya baru terkumpul 6 orang. Setelah terkumpul 6 orang, kurang 1. Mereka mencari, nggak ada yang siap untuk membayar 5 juta. Akhirnya ada 1 orang siap membayar tapi hanya 2 juta. Gimana 2 juta? Ya, kita nggak bisa lah 2 juta. Kita butuh 5 juta. Akhirnya bermusyawarah lah yang 6 ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena kita mentok nggak ada. Yang 6 orang ini, kemudian apa? Mereka urunan 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu. Kan 6 orang 500 ribu jadi berapa? 3 juta. Untuk menggenapi 2 juta yang saham yang terakhir tadi. Ya. Apa yang terjadi di sini? Jadi orang yang ke-7 tadi dia hanya bayar berapa? 2 juta. Lalu kemudian yang 6 tadi bayarnya jadi 5.500.000. Ya kan? Nah, di sini pertanyaannya, yang 7 tadi itu memiliki 1 saham atau kurang dari 1 saham? Kurang dari 1 saham. Berarti yang tadi yang ke-7 ini sah enggak udhiyahnya? Pertanyaannya begitu ya, ini jelas. Yang 6 tadi sudah sah atau belum? Sudah, aman yang 6 tadi, udah lebih daripada 1 sama aman ya. Tapi yang 1 orang tadi yang hanya 2 juta, sah enggak udhiyahnya? Jelas, dia 1 saham atau kurang 1 saham? Kurang 1 saham. Berarti sah enggak udhiyahnya? Tidak sah. Ya kan? Tapi gimana solusinya? Solusinya adalah 500.000 tadi dikumpulkan lalu dihibahkan kepada yang 1 orang. 1 orang ini, saya nggak punya uang kecuali 2 juta. Ya sudah, kita urunan 500.000 udah terkumpul 3 juta, silahkan diambil uang 3 juta ini, masukkan ke dalam urunan sehingga Anda tetap bayarnya berapa? 5 juta. Tapi yang sering terjadi di panitia simple aja. Udah, kita yang menjadi penerima, kita yang menginfakkan, kita yang ngurusi semua. Tidak bisa begitu. Karena boleh jadi orang yang urunan 2 juta ini kalau mau dikasih hibah sama yang 6 orang tadi, dia menolaknya. Oh, saya nggak mau, saya mau urunan cuma 2 juta aja. Dan saya nggak mau menerima hibah dari 6 orang ini. Tapi Anda kurang, ya sudah saya nggak usah kurban sekalian. Daripada saya menerima hibah daripada 6 orang ini. Oleh karenanya dari awal ini harus di-clearkan. Ya, kita sebagai panitia misalkan harus mengatakan, mohon maaf, ini urunan sapinya harusnya 5 juta.
Tapi kami melihat Anda ini semangat untuk berkorban, kami masukkan tapi harganya 2 juta. Tapi kurang 3 juta. Karena kurang 3 juta, akhirnya 6 orang yang sebelum Anda ini sudah sepakat mereka tambah 500.000. Nah, 500.000 ini sudah kami komunikasikan dengan 6 orang ini agar dihibahkan ke Anda. Apakah Anda menerimanya? Saya menerimanya, alhamdulillah. Berarti kita sebagai panitia bisa mewakili dia juga untuk menerima hibah ini, sehingga sah. Ya, tapi itu semua harus dikomunikasikan. Tidak langsung sepaket. Dah nggak apa-apalah, nggak usah ngomong sama yang urunan 2 juta. Yang 6 orang ini juga nggak usah diomongi. Kalau hibahnya dikasihkan ke 2 juta, yang 2 juta nggak bisa, harus dikomunikasikan. Karena mungkin kalau yang 6 orang ini tahu-tahu, oh dihibahkannya ternyata 2 juta itu ke fulan, kita nggak rela. Kita nggak suka sama yang 2 juta ini, nggak usah dikasih. Jadi kan nggak sah akhirnya. Oleh karenanya ini penting untuk dikomunikasikan. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat. Tentu fikih kurban ini membutuhkan waktu yang lebih panjang karena banyak sekali perkara di dalamnya. Kalau ada pertanyaan nanti di luar majelis ya. Karena sudah jam 6 ya. Atau mau direkam nggak apa-apa. Kalau mau direkam dan masih sabar untuk duduk lah ba'as ya nih. Silahkan kalau ada mau pertanyaan atau di luar majelis saja. Gimana Mas Okta? Panitia antum di sini ya. Oh, Mas Bayu antum panitia. Pak Puji panitia ya. Nah, di sini panitianya banyak panitia. Ala kulli hal, tapi nasihat saya ada pentingnya bagi setiap panitia kurban itu ada ulama di dalamnya atau orang berilmu di dalamnya yang kemudian mendiskusikan masalah itu bukan secara teknis tapi juga secara syar'inya. Bukan secara teknis dan syar'inya. Kami kalau di pondok pembagian kurban itu tidak disamaratakan 2 kilo semua 3 kilo enggak. Yang diinfakkan dan disedekahkan jauh lebih banyak daripada yang dihibahkan. Karena itu yang lebih utama dari hewan korban. Hewan korban itu utamanya, yang disedekahkan harus lebih banyak sebaiknya daripada yang dihibahkan. Karena pahala sedekah berbeda dengan pahala hibah. Dan sedekah yang menerimanya siapa? Fakir dan miskin yang membutuhkan. Sedangkan hibah terkadang dia sudah tiap hari makan daging. Bahkan sebelum udhiyah dia nggak butuh. Ya, nah, itu. Jadi seringkali panitia korban itu selalu bicaranya berkaitan dengan teknis. Tidak berkaitan ketentuan syariatnya, sah atau tidak sahnya, atau utama dan tidak utamanya. Itu yang perlu diskusikan. Fa'ala kulli hal, apapun itu pentingnya kemudian panitia ini terdiri ada orang-orang yang memang terjun di lapangan, yang bisa menyembelih, pembagian, punya keahlian dalam mencari sapi dan seterusnya. Tapi di sisi lain juga harus ada orang yang memiliki keilmuan sehingga ketika dapat sapi misalkan, ini sapi ada sakitnya. Misalkan sakitnya ada kudis atau korengan, sah enggak? Nah, misalkan begitu. Nah, ini harus dikonsultasikan kepada orang yang berilmu. Nah, ini sapinya kurang dari 2 tahun, tapi kurangnya ini 1 pekan. Sah enggak? Nah, dikonsultasikan kepada orang yang berilmu sebagai panitia tadi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.